Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas pekerjaan-pekerjaan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, memelihara dan memberkati kita dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita menjalaninya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita serahkan hati pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kami hari yang baru ini sebagai minggu yang akan kami jalani sepanjang hari-hari yang akan datang. Kami memasuki minggu atau pekan kedua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami rindu agar firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami, baik hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal ke-9 ayatnya yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4, demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ada kisah bermakna saat tempe belum jadi. Jika Tuhan mengirimkan rumput saat kita meminta daging, Dia hanya menyuruh kita bersabar dan menggemukkan sapi yang kita pelihara. Pada suatu hari, ada seorang ibu pembuat tempe sedang sakit, tetapi tetap berusaha membuat tempe. Akibatnya si ibu agak lambat membuat tempenya. Tiba waktunya bagi ibu ini harus berangkat ke pasar untuk menjual tempe buatannya. Tetapi tempe itu belum jadi. Akhirnya si ibu mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu mujizat-Mu sangat nyata. Karena itu, ubahlah kedelai-kedelai ini menjadi tempe yang bisa kujual nanti di pasar. Ketika selesai berdoa dan membuka mata, ternyata kedelai-kedelai itu masih tetap belum berubah menjadi tempe. Si ibu ini berdoa lagi, Tuhan, aku tahu Engkau akan mengubah kedelai-kedelaiku menjadi tempe pada saat aku pergi berjalan ke pasar. Pada saat itu si ibu tiba di pasar. Dengan berhati-hati dia bukanya salah satu dari bungkus tempenya itu. Ternyata tetap kedelai dan belum menjadi tempe. Dengan perasaan kecewa si ibu mulai mengungkapkan kata-kata kekecewaannya.
Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengubah kedelai-kedelaiku menjadi tempe yang bisa kujual? Engkau mengatakan mengasihi umatmu, mana buktinya? Si ibu mulai tambah bingung ketika seluruh dagangan pedagang di samping kiri dan kanannya habis terjual. Tetapi belum satu pun tempe ibu ini terjual. Akhirnya si ibu mulai berkemas-kemas dan siap pulang. Tiba-tiba seorang ibu berteriak-teriak mencari siapa pedagang yang mempunyai tempe yang belum jadi, karena tempe itu mau dikirim ke luar kota. Tempe si ibu yang belum habis diborong oleh pembeli tadi. Tempe si ibu yang belum habis tadi diborong oleh pembeli tadi. Saat itu si ibu tersungkur minta ampun kepada Tuhan karena tidak percaya akan kuasa Tuhan yang ajaib. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti si ibu penjual tempe ini. Apa reaksi kita saat itu? Bagaimana tanggapan kita saat mengetahui bahwa ternyata jawaban Tuhan berbeda dengan permintaan kita? Lalu saat kita mulai mempertanyakan kuasanya, ternyata jawaban Tuhan lebih indah dari yang kita minta. Bagaimana reaksi kita? Pagi hari ini renungan kita, firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Di hari Minggu yang lalu kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan bekerja untuk Tuhan dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Pesan firman Tuhan pagi hari ini juga masih mengingatkan kita agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja ketika masih siang, masih terang benderang, karena akan datang malam di mana kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Si ibu pedagang tempe yang tidak jadi tadi tetap berusaha, tetap melakukan pekerjaannya, bahkan di saat-saat yang mungkin sangat mustahil melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Kita diajak untuk tetap bertahan, menantikan bagaimana cara dan karya Tuhan bekerja dalam hidup dan kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Sebagaimana juga dalam Yeremia 29 ayat 11 kita harus mengingat firman Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita pasrah penuh kepada Tuhan yang memiliki hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang, Dia akan tetap menyertai, memberkati kita sekaliannya. Mari kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sepanjang satu hari ini, bukan untuk manusia, tetapi kita memandangnya sebagai pekerjaan yang kita persembahkan kepada Tuhan semata. Selamat berkarya, selamat berusaha, selamat bekerja di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihinya dimanapun berada. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu
pagi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami terus berdaya upaya bekerja selagi masih siang, selagi masih diberi kesempatan. Tuhan, kami mau melakukannya. Temanilah kami semuanya dalam masa-masa saat-saat seperti saat ini. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang hari ini, usaha kami dalam berbagai bentuknya, karya dan pertolongan dari Tuhanlah kami harapkan. Berikan kami kekuatan, kesehatan, kesetiaan untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan bimbingan-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.